Ini karena sering tercium bau busuk, bau daging gosong, atau bahkan bau anyir yang masih tercium di sekitar lokasi tersebut. Oke teman-teman, jadi malam ini kita belum bisa main keluar, belum bisa outdoor dulu atau explore uji nyali challenge atau game di luar dulu karena memang masih ada pandemi virus corona ini. Nggak henti-hentinya aku mau minta tolong ke teman-teman semua buat berdoa supaya virus corona ini atau wabah corona ini cepat selesai di muka bumi ini, terutama di negeri kita, yaitu di Indonesia. Semoga semua cepat kembali normal lagi, semua cepat melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Oke, jadi kemarin itu salah satu teman kita yang merekomendasikan kita untuk membahas atau membacakan cerita lama ya ini ya. Dan juga aku mau sampaikan ke teman-teman yang nonton video ini, buat teman-teman yang punya cerita, teman-teman yang punya pengalaman, bisa kalian email di email yang ada di deskripsi atau bisa kalian DM di Instagram main keluar explore ya, supaya nanti kita bisa share ke teman-teman semua dan bisa aku ceritakan lagi di playlist cerita misteri ini ya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, aku mau minta tolong ke teman-teman lagi buat jangan lupa subscribe, like, comment, and share video main keluar ke teman-teman kalian semua. Oke, langsung aja masuk ke ceritanya ya. Cerita ini aku ambil dari Twitter, dari @mwv_mystic atau mwv_mystic ya. Kalian nanti bisa, yang pingin tahu cerita-cerita horor banyak banget ditulis di tweetnya. Cerita ini berjudul Tragedi Pembakaran Mall Klender. Mall Klender ini kalau nggak salah ada di Jogja ya. Ada di Mei tahun 1998. Kerusuhan Mei tahun 98 adalah salah satu momen kelam bagi sejarah di Indonesia. Di saat lemahnya pemerintahan saat itu akibat krisis kepercayaan dan serangkaian kasus kemanusiaan mengakibatkan terjadinya chaos di mana-mana. Setidaknya 3 kota besar mengalami demonstrasi dan kerusuhan besar-besaran, terutama di Jakarta. Serangan terhadap satu etnis dan penjarahan menjadi momok menakutkan kala itu. Orang-orang mulai kehilangan akal sehatnya, mereka mencuri dan melakukan tindak asusila karena pemerintah dianggap sudah tidak lagi memiliki kuasa atas rakyatnya. Salah satu lokasi yang menjadi saksi bisu kerusuhan itu adalah Mall Klender, atau yang biasa disebut itu Mall Jogja Klender atau Plaza Jogja ya. Adalah salah satu mall yang ramai pada masanya. Ketika meletus kerusuhan 14 Mei 1998, mall ini menjadi salah satu sasaran warga untuk menjarah. Ketika penjara mencoba untuk masuk, beberapa orang coba menahan, namun tidak berhasil. Walaupun saat itu mall sudah tutup, namun masih ada beberapa petugas yang memasang badan untuk menahan penjarahan. Namun beberapa provokator datang dan menggoreng semangat orang-orang untuk melakukan penjarahan itu. Bahkan menurut kabar yang beredar, ada suara senjata api meletus di tengah kerumunan orang saat itu guna menakut-nakuti penjaga mal. Saat itu mal ditinggalkan oleh para karyawan sehingga penjarahan terkesan leluasa menjarah apapun. Ketika celah terbuka, para penjara meringset masuk ke dalam mal yang tutup itu. Semua kalangan dari pria, wanita, muda, dan dewasa ikut menjarah di dalamnya. Situasi sangat amat mencekam. Mal dalam keadaan minim cahaya karena memang sedang tidak beroperasi. Sampai tiba-tiba sejumlah orang mengumpulkan pakaian dan kasur ke bagian tengah lantai 1. Dan tak lama mereka kembali dengan membawa bensin, minyak, tanah, dan menumpahkannya ke tumpukan kain dan kasur tadi. Orang-orang yang melihat ini segera mencegahnya. Woi, jangan dibakar, jangan dibakar. Tapi agaknya orang-orang itu tidak menggubris permintaan para penjara. Mereka langsung menyulut api dengan cepat merambat di tumpukan kain dan pakaian itu. Dan perlahan lantai 1 sudah menjadi lautan api. Nyala api langsung menyebar ke lantai 1. Mall yang gelap seketika muncul sinar dari arah bawah.
Orang-orang mulai berteriak, "Api, api!" Namun sebagian lagi terlalu sibuk dan tidak menyadari hal itu dan terus menjarah. Tak lama yang dibutuhkan api itu untuk menyambar hal-hal yang mudah terbakar di sekitarnya. Lantai 1 Mall Klender manjat lautan api. Beberapa yang sempat keluar menyelamatkan diri. Sebagian lagi yang tengah menjarah di lantai atas terkepung oleh api yang menutupi lantai 1. Bentar-bentar, tadi yang membakar itu sampai tiba-tiba sejumlah orang mengumpulkan pakaian. Oh, itu berarti yang membakar itu warganya sendiri ya. Mungkin niatnya kali memang membuat kerusuhan atau memberikan cahaya terang gitu ya. Seketika mereka panik. Kepanikan semakin menjadi-jadi setelah sadar akses keluar benar-benar terkunci, kecuali sumber mereka masuk di pintu depan. Dan saat itu pintu depan pun sudah terkunci, entah sejak kapan. Suhu di ruangan itu terus naik. Orang-orang mulai berteriak meminta tolong. Mereka lupa dengan harta benda yang sedang mereka jarah. Kini yang mereka pikirkan adalah bagaimana cara untuk selamat. Beberapa warga di luar mal melihat kebakaran api mulai membumbung sangat tinggi. Mereka melihat bayangan orang-orang yang tengah ketakutan di balik kaca mal. Warga kemudian berinisiatif membawa kasur dan benda-benda lain jika saja ada yang nekat untuk melompat. Dan benar saja, beberapa dari penjara itu memilih melompat dan bertaruh dengan keberuntungannya. Beberapa selamat, walaupun mengalami cedera karena meloncat dari tempat yang sangat tinggi, dan ada di antaranya yang justru malah tewas. Sementara sisanya berada di dalam hanya menunggu keajaiban. Mungkin pemadam kebakaran datang atau keajaiban lainnya. Mereka tidak punya keberanian untuk melompat, dan mereka juga tidak lagi memiliki jalan untuk keluar kecuali menginjak lantai 1 yang dimana lantai itu tuh banyak banget atau dipenuhi dengan api. Ini kita kasih gambarnya ya. Asap makin menghitam, pernafasan mereka mulai sulit untuk mendapatkan oksigen untuk bernafas. Beberapa di antara mereka akhirnya tumbang karena kekurangan oksigen. Mereka pingsan. Sementara yang lain tidak terpikir untuk membantu temannya yang pingsan, karena ia pun tidak tahu cara untuk selamat dari kobaran api di hadapan mereka itu. Naas, pemadam kebakaran dan warga kala itu gagal menyelamatkan mereka. Mall Klender menjadi lokasi kematian tragis sedikit 400 orang yang tewas terpanggang api di hari itu. Badan mereka mengering dan menghitam. Di antaranya mereka ditemukan dalam posisi yang sangat berdekatan. Ini kita kasih lihat fotonya di sini. Ini yang foto yang sangat hitam itu, dan di sebelah sini kita kasih foto yang kebakar. Banyak banget itu ya. Bau daging hangus. Itulah kesan warga sekitar ketika ditanya bagaimana kondisi mall saat itu. Mall Klender terbakar bersama 400 orang di dalamnya. Pemadam kebakaran mengerahkan segala upaya untuk cepat memadamkan api. Namun, keberadaan kain dan bensin serta letak sumber kebakaran yang berada di lantai 1 telah merembet hingga ke atas, menyulitkan pemadaman api tersebut. Ketika api telah padam, dilakukanlah penyisiran di sekitar lokasi kebakaran. Akhirnya ditemukan sisa-sisa tubuh manusia yang telah hangus terbakar. Tidak bisa dikenali apapun kecuali sebagian tanda seperti cincin emas atau kalung yang dipakai korban. Baju, kulit, rambut semua habis terbakar. Para petugas mengevakuasi jasad korban dan menaruhnya di dalam plastik hitam. Warga yang merasa keluarganya kemungkinan berada di dalam mal saat itu diminta untuk datang mengenali sisa-sisa ciri-ciri dari jenazah selama hidupnya. Namun banyak di antaranya pulang dengan tangan hampa karena tidak mampu membedakan mana bapaknya, mana ayahnya, mana anaknya, mana istrinya, dan mana saudara-saudaranya. Kejadian naas ini menjadi polemik besar dan masih sering dipertanyakan hingga sekarang. Benarkah memang ada unsur kesengajaan dalam proses terbakarnya mal? Ini yang aku pikirkan tadi ya. Kenapa ketika warga yang berniat bersama-sama untuk menjarah mal tersebut, malah ada beberapa orang yang mengumpulkan kasur dan kain, dikasih bensin, dibakar di situ. Ini yang menurutku, aku belum baca sampai akhir aja, aku udah mikir ada sesuatu yang janggal di sini. Kenapa ketika orang berniat untuk menjarah
tapi ada segerombolan orang juga yang membakar mall tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kita lanjut baca ceritanya ya. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa ada provokator yang sengaja menyuruh warga ke dalam mall, masuk ke dalam mall. Lalu tak lama ia bersama beberapa orang lainnya datang dan memecahkan kaca-kaca mall, dan orang-orang yang sama juga menyulut api di dalam mall saat banyak orang mencegahnya. Ini udah mulai kebuka ya. Kesan dikuncinya dan dijebaknya warga itu juga menjadi indikasi bahwa memang ada kesengajaan untuk melakukan pembakaran ini. Sayang, kasusnya tidak pernah diungkap selama bertahun-tahun, bahkan hingga sekarang ya, dan dianggap sebagai perbuatan oknum tanpa diketahui siapa identitasnya. Teror dan tanda-tanda bukan hanya berasal dari jalannya kejadian, tapi juga pasca kejadian tersebut. Bau daging yang terbakar, bau darah, bau suara jeritan maksudnya di dalam mall saat mall belum direnovasi menjadi cerita selanjutnya yang cukup meresahkan masyarakat di sekitar lokasi. Nah, berikutnya kita membahas mengenai pasca kejadian yang mengerikan ini ya. Jadi setelah ini kita membahas bagaimana kejadian setelah adanya pembakaran Mall Klender ini ya. Ini kalau nggak salah Mall Klender tuh udah ada di film ya. Udah difilmkan tahun berapa ya? 2016, 17 ya. Yang tahu kalian bisa komen di komentar ya. Nah, kengerian mengenai bangunan ini pun begitu sangat membekas. Coba tanyakan kepada para saksi mata atau setidaknya orang yang mendengar kisah ini langsung dari orang-orang yang berhasil selamat kala itu. Hal mencekam lain timbul saat jenazah para korban ditemukan dan dipindahkan dari lokasi kejadian. Kita bisa yakin nggak semuanya itu dipindah, pasti ada beberapa arang yang sebenarnya adalah bagian tubuh dari manusia yang terpanggang itu. Beberapa kisah mengerikan dan di luar nalar tersebut akhirnya tersebar dari mulut ke mulut. Bahkan ada beberapa di antaranya adalah orang yang merasakan atau melihat langsung ya. Ya, Mall Klender berubah jadi mall yang mengerikan dengan aura mistis yang sangat luar biasa. Selama beberapa waktu bangunan ini masih dalam bentuk lamanya, lengkap dengan bagian kehitaman bekas kebakaran. Saat itu, hampir tidak ada orang yang berani memasuki lagi atau sekedar berada di sekitaran kawasan mall itu pada malam hari. Kenapa? MWV ini akun Twitternya ya, akan rangkum beberapa kisahnya yang tersebar di internet yang konon berasal dari keluarga atau korban saksi mata. Salah satunya dialami oleh seorang pria bernama Yanto yang kehilangan sang ayah dalam kejadian tersebut. Sama seperti kejadian pemuda saat itu, Yanto rupanya hendak ikut menjarah. Khawatir anaknya yang mengalami bahaya, ayah Yanto pun menyusul ke Mall Klender. Tujuannya adalah untuk mencari Yanto untuk mengajaknya pulang. Nggak usahlah menjarah. Tapi naas, saat sedang mencari anaknya, ayah Yanto justru terjebak dalam kebakaran itu dan tewas bersama yang lain. 3 hari pasca kejadian, jenazah ayahnya pun belum juga ditemukan. Tiba-tiba saat Yanto ada di depan rumahnya, ia bertemu dengan seorang misterius yang berkata, "Ada yang mencari kamu di lantai 3 Mall Klender." Posisinya pas di samping tangga jalan. Antara penasaran dan bingung, Yanto langsung kembali lagi ke gedung Mall Klender. Betapa kagetnya dia saat mengetahui apa yang ditemukan di sana sesampainya di lantai 3 itu. Yanto langsung menuju tangga dan dia melihat jenazah ayahnya ada di sana. Jenazah itu bisa dikenali dari jam tangan yang masih tampak utuh dan tidak terbakar di tangan jenazah ayahnya. Setelah gedung mall berlantai 6 itu hangus terbakar dan dibiarkan sementara, banyak warga di kawasan Mall Klender itu mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Bahkan di atas jam 10 malam, sudah tidak ada kendaraan yang berani lewat di depan Mall Klender itu. Tidak hanya kendaraan yang enggan melaju, para pedagang juga tidak ada yang mau untuk berjualan di depan Mall Klender itu. Kenapa? Ini karena sering tercium bau busuk, bau daging gosong, atau bahkan bau anyir yang masih tercium di sekitar lokasi tersebut. Selain itu, banyak kabar mengatakan bahwa saat mall sudah dikosongkan, ketika malam hari mall ini terdengar sangat ramai dari arah dalamnya. Terkadang dari dalam bangunan terdengar suara jeritan, tangisan, hingga orang yang berteriak-teriak minta tolong. Ya, semuanya berasal dari dalam mall kosong yang bersegel polisi itu.
Suara itu seperti berefleksi peristiwa dari mereka yang harus mengeregang nyawanya ketika terkurung api di dalam mall tersebut. Pengalaman lebih ekstrim lainnya dialami oleh para security kawasan mall tersebut. Konon setelah direnovasi dan menjadi City Plaza Glender seperti sekarang ini, hawa menyeramkan dari bangunan itu masih sangat terasa. Menurut berita dari wawancara sebuah situs, yaitu Tagar ID kepada satpam bernama Ridi, ketika malam hari akan tercium bau darah yang amat terasa di kawasan mall tersebut. Terkadang malah dia melihat seorang yang berjalan dengan kondisi badan melepuh seluruhnya, atau bagian tubuhnya itu tidak lengkap berjalan di mall tersebut ketika waktu sudah menunjukkan jam 10 malam di mana mall sudah tutup. Selain itu masih banyak kisahnya ya. Mulai dari suara wanita merintih di kamar mandi, lift yang berbau darah, hingga sosok perempuan berambut panjang yang terus menyisir rambutnya. Namun, satu yang bisa dipegang itu semua adalah residual energi atau refleksi dari jin yang menyaksikan kejadian dan menirukannya. Aku setuju banget perkataan dari MWV Mystic ini ya. Itu semua adalah residual energi atau refleksi dari jin yang menyaksikan kejadian itu dan menirukannya. Jadi ketika ada sesuatu kejadian, di situ pasti ada sosok jin yang melihat kejadian itu. Dan ketika ada korban dalam kejadian itu, setelah korban itu dimakamkan dengan baik nih, bahkan pasti akan banyak sosok yang muncul di situ menirukan apa yang tengah terjadi saat kejadian malam itu. Kita juga doakan ya, semoga para korban Mei 98 itu diterima di sisinya dan diampuni dosa-dosanya. Dan semoga para perilaku pembakaran atas dasar apapun itu mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya cerita dari kerusuhan atau kejadian Mei 98 yang aku ambil dari Twitter @mwv_mystic. Buat teman-teman yang mau baca sendiri atau baca cerita-cerita, banyak banget tentang cerita horor ada di sana. Kalian bisa baca di situ. Kalian juga bisa follow di Twitternya MWV_mystic itu ya. Itu tadi ceritanya ya. Jadi kalau aku menangkap cerita itu yang aneh tadi. Jadi sebelum aku baca cerita itu sampai akhir, aku juga udah memperkirakan ada yang janggal gitu ya. Ketika orang warga sekitar itu serempak untuk membuat kegaduhan atau menjarah bangunan atau mall itu. Kenapa ada yang mengunci pintu dari mall tersebut dan ada yang mengumpulkan benda-benda yang mudah terbakar seperti tadi kasur, kain, apalagi ditambahi bensin ya. Ada yang membakar. Oke, kalau pertama memang mungkin mall itu gelap, jadi mungkin itu buat penerangan. Tapi akhirnya kalau dilihat dari cara membakarnya, dari ceritanya itu, ini banyak gitu loh. Ini bisa menimbulkan suatu kebakaran yang sangat besar dan akhirnya pun terjadi kebakaran yang akhirnya menimbulkan salah satu kejadian yang sampai saat ini masih diingat di warga sekitar ya mungkin ya. Pasti ini adalah oknum yang sengaja memanas-manasi orang di daerah situ untuk masuk untuk menjarah, tapi tanpa disadari ternyata mereka itu dijebak di situ. Mereka itu dijebak untuk ada di dalam dan dikunci dengan dibakar itu ya. Sepertinya kalau nggak salah ini sih ada filmnya ya. Nah, filmnya itu Mall Glender, cuman coba deh kalian bisa cek sendiri di web ya. Pasti ada filmnya ini. Oke, jadi mungkin gitu aja ya cerita dari Main Keluar malam ini. Mungkin buat teman-teman yang punya banyak cerita, teman-teman yang punya rekomendasi cerita yang akan kita bacakan di Main Keluar, kalian bisa email di email Main Keluar, nanti kita kasih emailnya di deskripsi, dan kita juga DM di Instagram Main Keluar di @mainkeluarexplore. Kalian bisa search di Instagram, nanti kalian bisa DM di situ. Gitu aja, thank you.